Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أما بعد. Teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya di channel Prayoga Official. Untuk video ini saya akan membahas terkait apa saja kesalahan umum yang terjadi saat mengajarkan anak membaca Al-Quran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang menonton video ini mendapatkan manfaat, dimudahkan urusannya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih kesalahan umum yang sering terjadi saat kita mengajarkan anak membaca Al-Quran? Yang pertama yaitu kurang menekankan pelafalan dan memberikan pengertian harokat kepada anak. Kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua terkadang hanya ingin anak kita cepat-cepat hafal dengan huruf hijaiyah. Lantas untuk pelafatannya kurang diperhatikan. Akhirnya apa? Kita sudah tahu bahwa huruf hijaiyah banyak yang hampir mirip dalam pelafatannya. Mirip, kedengarannya itu mirip. Contohnya sa, kemudian sa, ada juga sya. Itu bagi anak-anak terdengar sama. Nah, maka di sini perlu kita tekankan dari awal bahwa 3 huruf ini adalah 3 huruf yang berbeda. Maka andai kan kita ibaratkan sebuah bangunan, pelafatan huruf, kemudian pengenalan harokat, itu adalah sebuah fondasi. Maka jika kita ingin bangunan kita kuat dan bagus, maka fondasinya harus bagus. Untuk pengenalan tanda baca itu bertahap. Ya, seperti sudah kita temui di semua metode ya, berbagai metode, kitab-kitab metode dalam belajar Al-Quran, pasti pengenalan tanda bacanya bertahap. Dari mulai huruf berharokat fathah terlebih dahulu, kemudian nanti berlanjut berharokat kasroh, kemudian berlanjut sampai ke berharokat tanwin. Dan itu anak harus paham. Jadi anak itu harus paham pelafatan dan faham tanda baca. Ini tanda baca namanya apa dan bunyinya bagaimana. Karena kedepannya itu sangat bermanfaat. Untuk mendalami ilmu tajwid perlu yang namanya mengerti dan paham tanda baca. Dan makhrajul huruf juga sangat penting. Karena untuk memperbaiki bacaan agar bacaan terdengar pas dan bagus, teman-teman semua. Kemudian kesalahan yang sering terjadi yang kedua adalah mengabaikan ilmu tajwid. Pengalaman saya pribadi ketika mengajar anak yang katanya sudah Al-Quran, di situ masih banyak tajwid-tajwid yang tertinggal. Memang bisa kita kategorikan bisa membaca Al-Quran, tetapi panjang pendeknya, kemudian penerapan idgham, izhar, nah seperti itu gunanya itu masih kurang. Padahal hampir di semua metode kitab ya belajar Al-Quran, tajwid itu sebetulnya dikenalkan secara bertahap. Dari mulai huruf terpisah, kemudian huruf tergabung, kemudian dimasukkan itu. Huruf tergabung dimasukkan dengan 1 mad, kemudian 2 mad,
3 mat, sampai seterusnya, sampai ke pada hukum-hukum bacaan tanwin, hukum bacaan nun sukun, hukum bacaan mim sukun, dan lain sebagainya. Maka di sini seorang guru ataupun orang tua sangat-sangat perlu mengenalkan tajwid sejak dini bagi anak kita yang membaca Al-Quran. Agar apa? Agar ketika nanti anak kita sudah menyelesaikan kitab apa saja yang itu metode membaca Al-Quran, secara otomatis Al-Qurannya sudah baik, sudah benar. Pengalaman saya pribadi seperti itu. Banyak anak Al-Quran sudah bisa membaca Al-Quran, tetapi tajwidnya masih sangat kurang sekali. Kemudian teman-teman, permasalahan yang sering kita alami yang ketiga adalah kurang memberikan contoh. Ya, anak-anak sangat perlu sekali contoh. Kita dalam mengajarkan anak-anak, misalkan mat saja, itu harus kita contohkan. Kalau mat tobi'i berarti 2 ketukan. Nah, 2 ketukan ini cara bacanya seperti apa? Ini harus kita jelaskan. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa misalkan. Nah, cara membaca ikhfa ini seperti apa? Itu harus kita contohkan. Harus berkali-kali kita contohkan. Agar nanti ketika sudah membaca mushaf Al-Quran, sudah memang betul-betul bisa membaca dengan baik dan benar. Kemudian permasalahan yang kita temui dalam mengajarkan anak belajar Al-Quran yang keempat adalah mengajarkan dengan nada marah. Ya, ini sering kita temui teman-teman. Kita yang notabene adalah orang Indonesia, bahasa kita sehari-hari adalah bahasa Indonesia, atau mungkin bahkan memakai bahasa daerah. Nah, sedangkan kita belajar Al-Quran itu adalah huruf bahasa asing. Ya, belajar Al-Quran adalah belajar bahasa asing. Maka di situ dituntut betul kita untuk bersabar. Jadi dalam pelafatan anak-anak pasti sangat tergolong susah, karena ini memang bahasa asing. Untuk kh-nya bagaimana, untuk sa-nya bagaimana, membedakan sa dan sin dan shin bagaimana, itu perlu kesabaran. Jangan sampai ketika kita mengajari dengan nada marah kemudian berefek buruk kepada anak. Mereka tidak mau belajar, mereka takut, dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan dalam mengajarkan anak membaca Al-Quran yang kelima adalah kurangnya memberikan emosional yang positif kepada anak. Jadi kita sebagai guru ataupun orang tua hanya menekankan kepada anak, kamu harus belajar Al-Quran, kamu harus bisa membaca Al-Quran, tanpa kita dasari emosional yang positif. Maksudnya emosional yang positif itu, anak harus kita motivasi bahwa membaca Al-Quran itu adalah berpahala. Membaca Al-Quran dapat memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Membaca Al-Quran juga dapat salah satu sebuah jalan membahagiakan orang tua. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak yang belajar Al-Quran kepada kita, agar motivasi anak ketika belajar Al-Quran betul-betul karena motivasi yang baik, emosional yang positif. Mereka belajar, oh ini belajar saya untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, seperti itu teman-teman semua. Mungkin itu tadi 5 permasalahan yang sangat umum kita temui ketika kita mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran kepada anak. Semoga video ini bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada seluruh penonton video ini tentunya. Semoga anak-anak kita dijadikan ahlul Quran dan kita dijadikan sebagai khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu.
kita dijadikan sebagai sebaik-baik dari manusia, yaitu yang belajar Al-Quran, mengajarkannya, kemudian mengamalkannya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, itu memang benar-benar kesalahan dari saya. Apabila ada kebenaran, memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.